Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan hasil dari laporan data analitik for business dengan materi scraping dan clustering. Pada mata kuliah Analytic for Business dengan dosen pengampu Bapak Eri Zuliarso. Anggota kelompok kami, yaitu saya sendiri, Abel Pratama Darmawan dengan NIM 21055230008. Lalu ada Agnes Indriani dengan NIM 21055230009. Ada Adzen Asaris dengan NIM 2105523.015. Ada Ginson Elfrianto dengan NIM 2305526.004. Dan ada Mariana BT dengan NIM 2305526.011. Untuk pembahasan materi scraping, kami membagi menjadi 5, yaitu ada pendahuluan, landasan teori, metodologi, hasil dan pembahasan, lalu kesimpulan. Pendahuluan, industri makanan dan minuman di Indonesia berkembang pesat, terutama di sektor es krim dan minuman. Mitsui yang didirikan di Tiongkok pada tahun 1997 dan mulai beroperasi di Indonesia pada tahun 2020 menjadi salah satu bisnis yang menonjol dengan produk berkualitas dan harga terjangkau. Keberhasilan Mitsui didukung oleh strategi pemasaran yang efektif, inovasi produk, pemanfaatan media sosial, serta penyediaan bahan berkualitas dan pelayanan yang baik. Laporan ini bertujuan untuk menganalisis hasil review dari setiap cabang Mitsui di Semarang, mengidentifikasi cabang dengan rating tertinggi, mengevaluasi kekurangan dan kelebihan yang sering disebutkan dalam review, serta memperoleh informasi penting dari review tersebut. Selanjutnya ada landasan teori. Scraping yaitu proses ekstraksi data dari situs web menggunakan program komputer untuk menyimpan data yang diambil. Scraping digunakan untuk mengumpulkan data, analisis, penyusunan laporan, monitoring kompetitor, pengambilan konten, dan dengan tujuan lainnya. Persiapan sebelum melakukan scraping meliputi akun GitHub, akun SERPAPI, dan Google Maps. Yang kedua ada GitHub. GitHub merupakan platform untuk menyimpan dan mengelola kode proyek secara online dengan menggabungkan Git dan version control. Version control mencatat semua perubahan kode pada proyek, memudahkan pengguna melihat riwayat perubahan. Git memungkinkan riwayat perubahan kode diakses oleh semua anggota proyek. Fungsi GitHub termasuk memudahkan kolaborasi, mencegah kerusakan kode, dan menjadi portofolio bagi developer. Yang ketiga ada SERPAPI. SERPAPI merupakan alat Python yang menyediakan pembungkus ke API untuk mengambil hasil pencarian dari berbagai mesin pencari seperti Google. SERPAPI memungkinkan penentuan berbagai parameter pencarian, serta lokasi dan jenis perangkat. Dan yang keempat ada Google Maps. Google Maps merupakan layanan pemetaan web yang dikembangkan oleh Google. Layanan ini menyediakan citra satelit, peta jalan, panorama, kondisi lalu lintas, dan perencanaan rute untuk berbagai jenis transportasi serta pejalan kaki. Selanjutnya ada metodologi, proses pengumpulan data. Google Maps menyediakan informasi rinci tentang lokasi bisnis termasuk alamat, jam operasional, ulasan pengguna, dan foto. Dalam penelitian ini, Google Maps digunakan untuk mengumpulkan data cabang-cabang Mitsui di Semarang seperti nama cabang, alamat lengkap, koordinat GPS, jam operasional, nomor telepon, ulasan pengguna, dan foto cabang. Dibantu dengan penggunaan SERPAPI yang mempermudah pengumpulan data dengan efisiensi dan akurasi tinggi, memungkinkan akses terstruktur ke layanan pencarian seperti Google Maps dan mengotomatisasi pengumpulan data secara efektif. Selanjutnya ada tahap mendapatkan API key. Yang pertama adalah kita menuju ke website SERPAPI. Selanjutnya kita klik documentation, pastikan sudah melakukan register terlebih dahulu. Yang kedua menuju dashboard SERPAPI. Setelah itu diarahkan menuju ke halaman dashboard SERPAPI di mana sudah tersedia API key yang siap digunakan untuk melakukan scraping data di Google Colab. Selanjutnya ada tahap scraping, yaitu install package untuk scraping. Perintah di samping merupakan perintah yang berfungsi untuk menginstal paket yang diperlukan untuk melakukan pencarian menggunakan SERPAPI. Lalu ada proses scraping semua cabang Semarang.
Perintah di samping berfungsi untuk mengambil data terbaru dan relevan dari Google Maps mengenai cabang-cabang Miswe di lokasi yang spesifik. Maka diperoleh 20 cabang Miswe di Semarang. Selanjutnya kita masuk pada 20 cabang Mixu yang terdiri dari 1 Mixu MT Haryono Semarang, 2 Mixu Simpang 5 Semarang, 3 Mixu MH Tamrin, 4 Mixu Karangsaru, 5 Mixu Es Krim MT Mandala Bakti, 6 Mixu Wot Gandul, 7 Mixu Singosari, 8 Mixu Tlogosari, 9 Mixu Gajah Semarang, 10 Mixu Citarum, 11 Mixu Mataram Semarang, 12 Mixu Lempong Sari Semarang, 13 Mixu Wahidin, 14 Mixu Wedoho, 15 Mixu Madukoro, 16 Mixu Lempar Tengah Semarang, 17 Mixu Kota Lama, 18 Mixu Supriyadi Semarang, 19 Mixu Semangan, 20 Mixu Puri Anjasmoro. Hasil dan pembahasan scraping masing-masing cabang. Setelah mendapatkan informasi mengenai cabang-cabang Mixu di Semarang dari hasil scraping sebelumnya, langkah selanjutnya adalah melakukan scraping kembali pada setiap cabang untuk memperoleh informasi tentang ulasan yang diberikan. Ulasan pada salah satu cabang. Berdasarkan penilaian dan ulasan yang diberikan, Mixu cabang MT Haryono Semarang mendapat penilaian tinggi dalam berbagai aspek. Pelayanannya mendapat pujian tertinggi dengan rating 5,0. Makanannya dinilai baik dengan rating 3,8 dan suasana di tempat tersebut dinilai menyenangkan dengan rating 4,2. Secara keseluruhan, Mixu cabang MT Haryono Semarang sangat disarankan oleh pengunjung dengan rating keseluruhan 4,7. Selanjutnya itu kita masuk pada analisis, yang mana pada tabel itu tertera nama cabang, rating, dan juga average. Rata-rata ulasan di semua cabang. Pada tahap ini akan dilakukan analisis dari 20 cabang untuk menentukan cabang mana yang mendapatkan ulasan terbaik dan yang mendapatkan ulasan terburuk. Berikut visualisasi analisis. Visualisasi analisis rata-rata ulasan di semua cabang. Berdasarkan data rata-rata rating dari 20 cabang Mixu di Semarang, terlihat bahwa sebagian besar cabang mendapatkan penilaian yang sangat baik dari pengunjung. Mayoritas cabang memiliki rating rata-rata antara 4,8 hingga 5,0 yang mencerminkan tingkat kepuasan yang tinggi. Cabang dengan rating tertinggi 5,0 antara lain Mixu Simpang 5 Semarang, Mixu MH Tamrin, Mixu Es Krim MT Mandala Bakti, Mixu Singosari, Mixu Gajah Semarang, Mixu Citarum, Mixu Wahidin, Mixu Kota Lama, Mixu Supriyadi Semarang, dan Mixu Simongan. Namun, terdapat beberapa cabang dengan rating yang lebih rendah, seperti Mixu Wot Gandul, Mixu Medoho, dan Mixu Lampar Tengah Semarang, yang memiliki rating rata-rata 3,4, serta Mixu Madukoro dengan rating 4,2. Berikut adalah text preprocessing. Text preprocessing adalah tahap untuk mempersiapkan data teks dalam bentuk yang lebih terstruktur. Tahapan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penghapusan tanda baca, penurunan huruf besar kecil, dekonisasi, penghapusan kata-kata tidak penting, dan stemming. Berdasarkan gambar di samping, dapat dilihat bahwa tahapan preprocessing teks yang digunakan dalam studi ini terdiri dari 4 tahap, yaitu case holding, dekonisasi, penghapusan stop word, dan stemming. Yang pertama, case holding. Case holding adalah proses untuk mengubah semua huruf menjadi huruf kecil. Contoh case holding pada ulasan Mixu cabang MT Haryono Semarang dapat dilihat pada tabel sebelum dan sesudah, yang mana enak dan overdouble itu sebelum di awal kalimat huruf kapital, kemudian sesudah enak dan overdouble itu di awal kalimat huruf kecil. Yang kedua adalah tokenising. Tokenising adalah proses untuk memisahkan steering input berdasarkan kata-kata yang membentuknya menggunakan spasi. Contoh tokenising pada ulasan Mixu cabang MT Haryono Semarang dapat dilihat pada tabel sebelum dan sesudah, yang mana sebelum itu dari setiap kata masih terlihat normal dan biasa saja. Namun, sesudah itu pada setiap kata diberi spasi. Yang ketiga adalah stop word removal
atau filtering. Stop word removal atau filtering adalah proses menghapus kata-kata yang tidak perlu dengan memeriksa daftar stop list. Stop list yang digunakan adalah bahasa Indonesia yang diambil dari perpustakaan NLTK. Contoh stop word removal atau filtering pada ulasan Mixu cabang MT Haryono Semarang dapat dilihat pada tabel. Sebelumnya itu ada kata lagi, sesudahnya itu tidak ada. Yang keempat adalah stemming. Stemming adalah proses untuk mengembalikan kata-kata ke bentuk dasar. Proses ini dilakukan dengan menghapus awalan, akhiran, atau keduanya. Proses stemming dibantu dengan menggunakan pustaka Python untuk teks berbahasa Indonesia. Contoh stemming pada ulasan Mixu cabang MT Haryono Semarang dapat dilihat pada tabel sebelum dan sesudah. Itu kan sebelumnya ada tulisan pada kata pesan, namun pada sesudah itu dipisah menjadi concept. Kesimpulan, proses pembuatan scraping merupakan langkah penting karena mempermudah pengguna dalam menganalisis data dan membuat laporan. Dengan scraping, pengguna dapat mengoptimalkan waktu pengumpulan data dari banyak sumber, memungkinkan akses informasi penting dengan mudah. Industri makanan dan minuman di Indonesia, termasuk bisnis es krim dan minuman, telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Mixue salah satu pemain utama dengan konsep inovatif dan produk berkualitas yang terjangkau telah memanfaatkan scraping untuk mengumpulkan data ulasan dari berbagai cabang. Didirikan di Tiongkok pada tahun 1997 dan membuka franchise pertama di Indonesia pada tahun 2020. Mixue telah berhasil berkat strategi pemasaran yang efektif, inovasi, produk berkelanjutan, dan penggunaan media sosial. Fokus pada bahan berkualitas dan pelayanan yang baik telah membantu membangun loyalitas pelanggan. Berdasarkan data rating dari 20 cabang Mixue di Semarang, sebagian besar cabang mendapatkan penilaian sangat baik, meskipun ada beberapa yang memerlukan perbaikan. Selanjutnya ada pembahasan materi mengenai clustering. Yang pertama ada analisis, kedua model dan tahapan, lalu yang ketiga hasil dan analisis. Analisis yang digunakan, yang pertama, clustering adalah metode yang digunakan untuk membangun grup atau kelompok dari objek-objek, di mana objek-objek dalam satu klaster tertentu memiliki kesamaan ciri yang tinggi, dan objek-objek pada klaster yang berbeda memiliki kesamaan ciri yang rendah. Clustering memiliki beberapa nama lain, diantaranya klasterisasi data, data clustering, analisis cluster, analisis segmentasi, analisis taksonomi, dan unsupervised classification. Jenis-jenis clustering ada beberapa hal, antara lain centroid based, density based, distribution based, dan hierarchical atau connectivity based cluster. Tujuan dari klasterisasi adalah mengelompokkan data yang memiliki kesamaan ciri dan memisahkan data ke dalam data cluster yang berbeda untuk objek yang memiliki ciri yang berbeda. Perbedaan klasterisasi dengan klasifikasi terletak pada kepemilikan kelas label yang dimiliki oleh data. Kelas label atau biasa disebut kelas target adalah sebuah atribut yang nilainya diketahui sebelum proses pengelompokan data. Pada klasifikasi data, memiliki kelas label yang telah didefinisikan sebelumnya, sedangkan pada klasterisasi tidak memiliki kelas yang terdefinisi sebelumnya, sehingga tugas klasterisasi yang utama adalah untuk mengelompokkan atau mengklasterkan data secara otomatis berdasarkan ciri objek yang dimiliki dan kriteria pengelompokan yang telah ditentukan. Selanjutnya ada model yang digunakan. K-means clustering adalah algoritma unsupervised machine learning yang digunakan untuk pengelompokan data mengenai pola. Caranya adalah dengan memilih beberapa titik data awal atau K secara acak, lalu memindah-mindahkannya sehingga pengelompokan yang paling ideal telah ditemukan. K-means clustering sering disebut dan digunakan dalam berbagai bidang, seperti segmentasi gambar, segmentasi pelanggan, riset pasar, dan pengelompokan dokumen. Kelebihan dari K-means yaitu yang pertama ada sederhana dan dapat digunakan oleh orang-orang dengan pengetahuan pemrograman yang terbatas. Lalu yang kedua, mampu mengolah kumpulan data besar.
Artinya dapat digunakan pada data dalam jumlah tanpa menghabiskan terlalu banyak waktu. Yang ketiga, ada konvergensi algoritma ini pada akhirnya akan menghasilkan kumpulan klaster yang stabil. Lalu yang keempat, adaptasi dengan data baru. Untuk saat data baru tersedia, algoritma baru dapat dijalankan kembali untuk memasukkannya ke dalam klaster. Lalu yang kelima ada generalisasi, dapat melakukan generalisasi klaster dengan berbagai bentuk dan ukuran seperti klaster elips sehingga dapat digunakan untuk menemukan pola dalam berbagai kumpulan data. Selanjutnya ada tahapan clustering. Dalam analisis clustering, kami menggunakan aplikasi open source yang sering digunakan untuk analisis data dan pembelajaran mesin. Berikut tahapan-tahapan melakukan analisis clustering antara lain. Yang pertama, persiapkan data. Lalu yang kedua, membuka aplikasi Orange. Lalu yang ketiga, memasukkan atau memuat data set tersebut. Lalu pemrosesan data, lalu melakukan analisis clustering menggunakan model K-means, dan yang terakhir, visualisasi hasil model K-means. Dalam tahapan persiapan data, kita perlu mempersiapkan data yang diperlukan dalam analisis. Untuk mendapatkan data, kita perlu mengambil di website Badan Pusat Statistik dengan judul Produksi Tanam Buah-buahan 2021 sampai 2023 di sektor pertanian, kehutanan, perikanan. Setelah kita mendapatkan data dalam bentuk Excel, periksa data dan hapus komponen yang tidak termasuk dalam analisis clustering. Memasukkan atau membuat data. Dalam tahapan memasukkan data yang perlu dilakukan antara lain, pertama, masuk ke aplikasi Orange dan klik kiri News. Setelah itu akan mendapatkan lembar kerja di Orange. Kedua, selanjutnya klik menu data, pilih widget, file, dan drag drop pada lembar kerja. Ketiga, selanjutnya klik 2 kali pada file, lalu masukkan file atau data yang sudah disiapkan. Dan pada tipe ubah ke kategori dan role ubah ke footer. Keempat, drag and drop widget. Data tabel dan sambung pada widget file untuk melihat data pada file. Langkah selanjutnya yaitu proses data. Dengan menggunakan widget processing, sebenarnya processing itu tidak terlalu penting dalam melakukan clustering, akan tetapi disarankan. Tujuan memproses data ini bertujuan dalam mempersiapkan data dan menormalisasi data. Langkah dalam memproses data antara lain, yang pertama, drag drop widget processing lalu hubungkan dengan widget file. Kemudian klik 2 kali widget lalu akan muncul menu tampilan seperti yang ada di bawah ini. Selanjutnya pilih normalize filter dan normalize to interval. Kemudian untuk memastikan processing berjalan dengan benar, kita bisa menghubungkannya dengan widget dan tabel. Kemudian menggunakan model K-means. Tahap selanjutnya untuk melakukan analisis clustering, kita akan menggunakan model K-means dengan cara pertama widget Ansys, crossfit, drag, dan drop widget K-means lalu hubungkan dengan processing. Kemudian selanjutnya klik 2 kali pada widget K-means lalu akan muncul tampilan menu seperti yang ada di bawah ini. Baru selanjutnya di tampilan itu di bagian fix kita bisa memilih beberapa clustering yang ingin kita buat, dan di bagian form model K-means bisa memberikan rekomendasi terbaik untuk ukuran beberapa clustering. Dan kelompok kami mengambil 3.
Selanjutnya, klik Apply Automatically. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Katakanlah saya tentang dari materi selanjutnya pada visualisasi hasil dari model kami dalam visualisasikan hasil dari clustering model kami dengan menggunakan fitur scatter plot dan data tabel pada orange dengan cara pertama pada widget visualisasi drag and drop widget scatter plot dan data tabel, lalu hubungkan widget tersebut dengan model Cummins. Klik dua kali pada widget scatter plot, lalu akan muncul tampilan seperti di bawah. Di bawah seperti X, ada X kita setting X itu tahun 2023 atau variabel 2023, atau bisa disebut juga jumlah produksi pada tahun tersebut, dan XY itu variabel provinsi. Dan sedangkan di bagian atribut scatter plot kita sesuaikan dengan kenyamanan kita. Dan yang keempat selanjutnya pada widget data tabel kita bisa melihat provinsi mana yang dikategorikan klaster 1, klaster 2, dan klaster 3. Dari hasil visualisasi tanaman buah-buahan alpukat pada tahun 2003 dapat dibagi menjadi 3 klaster, yaitu klaster 3 yang merupakan produsen besar, klaster 1 yang merupakan produsen sedang, klaster 2 yang merupakan produsen kecil. Dari analisis yang dibuat, provinsi dengan produsen besar yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, sedangkan produsen dalam skala sedang pada wilayah Jawa Barat, Sumatera Barat, Aceh, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, dan produsen dengan produksi skala kecil yaitu Lampung, Jambi, NTT, DIY, Bengkulu, Sulawesi Utara, NTB, dan lain-lainnya. Kesimpulan dari kami dari analisis clustering kami dalam analisis ini kami menggunakan rapat pengenal untuk melakukan clustering pada data produksi tanaman buat tahun 2023. Kami memilih model kami sekarang memiliki banyak kelebihan, termasuk kemampuan memberikan hasil yang mudah diinterpretasikan. Sebelum melakukan clustering, data diproses atau diproses terlebih dahulu untuk menormalisasikan data agar analisis lebih akurat. Dengan model kami, proses clustering menghasilkan 3 cluster utama. Yang pertama C3 produsen besar, C1 produsen sedang, dan C2 produsen kecil. Hasil clustering ini memungkinkan bahwa pihak berwenang untuk melakukan analisis mendalam terkait masing-masing cluster. Misalnya di wilayah cluster 2 dapat dianalisis mengapa produksi alpukat di sana rendah dan faktor-faktor apa yang dapat mempengaruhinya, antara lain kondisi iklim dan geografis, infrastruktur yang tidak memadai, harga pupuk yang mahal, dan teknik penanaman yang tidak efisien. Sebaliknya, untuk cluster kerja, analisis dapat dilakukan untuk memahami mengapa produksi di daerah ini cukup besar dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Faktor yang dapat dipertimbangkan seperti teknik penanaman yang lebih baik atau efisien, kondisi iklim yang menguntungkan atau mendukung, infrastruktur yang mendukung atau memadai, dan lain sebagainya. Dengan melakukan analisis mendalam berdasarkan hasil clustering ini, pihak wewenang dapat menentukan langkah atau kebijakan yang dibuat yang tepat untuk mengatasi masalah produksi buah alpukat di berbagai wilayah.
Analisis ini dapat membantu dalam mengambil keputusan yang lebih efektif dan meningkatkan produksi dan mengatasi kendala yang dihadapi produsen kecil dan sedang. Terima kasih atas perhatian dan waktunya yang Anda berikan. Kami mohon maaf apabila ada salah kata atau kurang kesempurnaan dalam penyampaian materi. Dan penutup dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.